Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Video kali ini video trip lagi perjalanan kami dari kota Palembang ke kota Lubuk Linggau dan kita lewat jalur Pali. Nah, di awal video tadi kita mulai perjalanan dari Simpang 4 Bandara. Jadi tadi dari Simpang 4 kita ambil lurus kalau dari arah bandara untuk menuju ini ke Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Video kali ini mungkin durasinya akan sedikit lebih panjang, jadi kalau teman-teman merasa tidak mau menonton terlalu panjang bisa di skip ke bagian mana yang teman-teman ingin menonton atau dipercepat saja videonya ke bagian atau part yang mau teman-teman lihat kondisi jalannya. Nah, di sini kita hampir sampai di pertigaan lampu merah. Jadi kalau dari arah Simpang 4 Bandara tadi kita ambil lurus ke arah Jalan Soekarno-Hatta, kemudian nanti kita ketemu pertigaan. Kalau lurus itu lanjut ke arah Musi 2 dan kalau ke arah kanan itu ke arah KM 12 ya teman-teman. Jadi ini pertigaan lampu merah dan ini aku ambil view kalau kita melakukan perjalanan dari arah KM 12. Nah, ini kita ambil lurus, nanti kita ketemu pertigaan yang tadi, yang sebelumnya tadi ya teman-teman. Nah, ini dia pertigaannya. Jadi kalau ke kiri itu ke arah bandara, ketemu perempatan bandara yang di awal video tadi. Kalau ke kanan kita ke arah Jembatan Musi 2 ya, balik lagi ke Jalan Soekarno-Hatta. Oke, dari sini kita balik lagi ke Jalan Soekarno-Hatta yang tadi ya teman-teman. Kalau dari arah bandara lurus aja. Kalau dari arah KM 12 kita belok kanan ya teman-teman. Nah, ini dia kita lanjut ke Jalan Soekarno-Hatta. Jalan ini bisa dikatakan juga sebagai jalan lingkar luar dari kota Palembang ya teman-teman. Jadi kalau mau ke arah gerbang tol Palembang, ke gerbang tol Keramasan, ke arah Indralaya dan Prabu Muli, dari KM 12 teman-teman bisa lewat jalur lingkar luar Jalan Soekarno-Hatta ini atau lewat jalan pusat kota Palembang ya. Nanti tetap ketemu di ujung perempatan jalur lingkar luar dan jalur pusat kota, itu nanti tetap ketemu ya teman-teman. Dan kali ini di trip perjalanan ini kita pilih lewat jalur lingkar luar kota Palembang dan seperti inilah kondisi jalannya, bagus ya teman-teman. Tipe jalannya jalan yang dicor dan dibagi dua, ada jalur kanan dan jalur kiri maksud saya, dan di tengah-tengahnya ada pembatas kayak ada taman kecil gitu ya. Dalam video ini juga nanti sekalian aku mau tunjukkan ke teman-teman lokasi gerbang tol Palembang dan juga gerbang tol Keramasan ya, karena masih ada beberapa dari teman-teman yang bertanya dan juga mungkin belum tahu kalau antara gerbang tol Palembang dan gerbang tol Keramasan itu adalah dua jalur jalan tol yang berbeda ya teman-teman. Kalau gerbang tol Palembang itu jalan tol yang menghubungkan antara kota Palembang, Indralaya dan Prabu Muli, sedangkan gerbang tol Keramasan Palembang itu jalan tol yang menghubungkan antara Palembang, Kayu Agung dan menuju ke arah Provinsi Lampung. Dan saat ini kedua jalur tol ini belum ada penghubung atau connectingnya ya teman-teman, masih dalam proses pembangunan. Jadi dua jalur tol ini belum terhubung untuk saat ini. Kalau teman-teman bertanya apakah perbedaannya kalau kita lewat jalur pusat kota dengan lewat jalur lingkar luar atau lewat Jalan Soekarno-Hatta ini, sebenarnya untuk jarak itu tidak jauh berbeda ya teman-teman, mungkin hanya beda 1 atau 2 km saja. Tapi perbedaannya ialah tingkat kemacetannya. Biasanya kalau lewat jalan pusat kota itu lebih cenderung ketemu macet baik siang hari, sore hari ataupun malam hari. Tapi di jalur lingkar luar ini memang ada juga sebagian kadang-kadang titik macetnya, cuman gak sepadat kalau kita lewat jalur pusat kota ya teman-teman. Dan
Jika kita lewat jalur lingkar luar ini atau lewat Jalan Soekarno-Hatta ini, dipastikan kita akan beriringan dengan kendaraan-kendaraan besar dan angkutan berat ya. Karena memang angkutan besar atau angkutan berat itu tidak diperbolehkan lewat jalur pusat kota, jadi dipastikan mereka lewat Jalan Soekarno-Hatta ini. Seperti ini kita beriringan dengan truk, dengan bis yang ukuran besar, dengan Puso juga, dan dengan kendaraan-kendaraan berat lainnya juga ada di jalur ini. Dan karena memang ini jalur lingkar luar yang didesain untuk kendaraan-kendaraan yang besar dan cukup padat, jadi memang kondisi jalannya cukup lebar ya teman-teman. Walaupun sudah dibagi 2 jalur, tapi masing-masing jalur itu kondisi jalannya cukup lebar. Bagus juga, tipe jalan yang dicornya mulus ya teman-teman. Di sisi jalan kanan dan kiri jalur ini juga ada trotoar, biasanya untuk para pejalan kaki juga dibuat ya teman-teman. Dan di jalur ini juga lumayan banyak cukup perkantoran atau kantor-kantor swasta gitu ada di sini. Kemudian ada kantor-kantor kayak PT-PT juga cukup banyak berada di sini karena areanya cukup luas ya. Di kanan dan kiri biasanya terdapat beberapa kantor-kantor atau PT-PT dari perbankan, baik swasta maupun pemerintah juga ada di jalur ini. Nah, dari sini kita lanjut lagi, nanti di depan kita hampir sampai di Simpang 4 Macan Lindungan atau lampu merah Macan Lindungan atau perempatan Macan Lindungan juga bisa. Dan di sini ada lampu merah karena ada 4 jalur ya teman-teman, jadi perempatan gitu. Dan biasanya di sini juga dijaga oleh polisi. Jadi kalau teman-teman lewat jalur ini pastikan mematuhi peraturan lalu lintas dan juga melengkapi identitas kendaraan teman-teman ya. Bisa dikatakan pada saat kita ketemu perempatan Macan Lindungan ini cukup macet dan antri lampu merah ya teman-teman, karena memang volume kendaraan di perempatan ini biasanya cukup tinggi untuk melakukan perlintasan baik ke kanan atau ke kiri maupun lanjut ke lajur lurus ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi karena sudah lampu hijau. Dari perempatan ini kita tetap ambil lurus karena kalau ke arah kiri itu ke arah pusat kota, balik ke arah Demang ya teman-teman, dan kalau ke kanan itu ke arah Macan Lindungan. Dan dari sini kita lanjut lurus untuk nanti di depan kita lewat jembatan Musi 2 ya. Jalannya masih dibagi 2 jalur kanan dan kiri, dan di tengah-tengah jalannya itu ada pembatas kayak taman yang ada pohon-pohonnya seperti ini ya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, di jalur ini dipastikan kita akan beriringan dengan kendaraan-kendaraan besar, baik truk ataupun Puso ataupun bis yang berukuran besar ya teman-teman. Jadi tetap berhati-hati, walaupun memang tipe jalannya cukup lebar, bisa muat untuk 3 mobil mungkin kalau dijajarkan itu masih bisa lewat ya teman-teman, tapi tetap harus berhati-hati karena lumayan cukup tinggi kendaraan-kendaraan besar yang lewat di jalur ini. Cuaca dalam perjalanan kami kali ini tidak begitu cerah ya teman-teman, bisa lihat itu sedikit berawan dan kayak mendung gitu, tapi walaupun itu sebenarnya bukan mendung, cuman memang sedikit redup, tidak cerah. Dari sini kita lanjut lurus, nanti di depan kita hampir sampai di jembatan Musi 2 ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu jembatan penyeberangan yang melintasi Sungai Musi yang ada di Kota Palembang, selain dari beberapa jembatan Musi lainnya yang ada di Kota Palembang seperti jembatan Musi 2, jembatan Musi 4, dan jembatan utama yaitu jembatan Ampera. Jadi ini dia, di depan kita tetap ambil jalur di atas melewati jembatan, tapi kalau teman-teman mau ke arah Gandus itu teman-teman ambil lajur kiri untuk masuk ke area jalan di bawah jembatan ya. Jadi kalau mau ke arah wilayah Gandus teman-teman ambil lajur kiri, nanti lewat jalan di bawah jembatan ini. Dan karena kita mau ke arah
Indralaya Prabu Muli. Jadi kita tetap ambil lurus melewati jembatan Musi 2 ini ya teman-teman. Dan jembatan Musi 2 itu juga ada dua jalur kanan dan kiri dengan tipe desain jembatan yang berbeda. Satu jembatan yang kotak seperti ini, dan di sebelah kanan itu tipe jembatan yang melengkung ya teman-teman. Oke, dari sini kita lanjut lurus untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, dalam video ini atau dalam rute perjalanan ini sekalian aku mau tunjukkan ke teman-teman lokasi ke arah gerbang tol Palembang ataupun ke arah gerbang tol Keramasan ya. Dan sebagai info juga, seperti yang aku bilang sebelumnya, antara gerbang tol Palembang dan gerbang tol Keramasan itu adalah dua jalur jalan tol yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau gerbang tol Palembang itu gerbang tol yang menghubungkan antara Palembang, Indralaya, Prabu Muli, yang nanti juga dalam pembangunan rencananya akan dihubungkan ke arah Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, dan sampai ke Bengkulu. Sedangkan untuk gerbang tol Keramasan Palembang itu adalah gerbang tol yang menghubungkan antara Palembang, Kayu Agung, dan ke arah Provinsi Lampung. Dan juga nantinya akan diarahkan ke gerbang tol yang menuju ke wilayah Musi Landas dan ke arah Jambi ya teman-teman. Dan saat ini antara kedua jalan tol tersebut belum ada penghubung atau connectingnya, masih dalam proses pembangunan. Jadi teman-teman yang mau ke tujuan Lampung ataupun yang mau ke tujuan Prabu Muli, jangan sampai salah masuk gerbang tol ya teman-teman. Kalau mau ke Lampung itu gerbang tol Keramasan, kalau mau ke arah Indralaya Prabu Muli itu gerbang tol Palembang. Kondisi jalan saat ini masih sama seperti sebelumnya. Jalur Soekarno-Hatta atau Jalan Soekarno-Hatta ini tipe jalannya jalan yang dicor dan cukup lebar juga, dibagi dua jalur kanan dan kiri. Di tengah-tengah ada pembatas kayak taman kecil gitu ya teman-teman. Dan ini kondisi volume kendaraan cukup lengang ya teman-teman. Dari sini kita lanjut lurus karena nanti sebentar lagi di depan kita akan ketemu persimpangan yang menuju ke arah gerbang tol Palembang dan juga ke arah gerbang tol Keramasan. Nah ini dia, di depan itu sudah ada nanti rambu-rambu penunjuk arahnya, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi kalau masih bingung, baca aja di setiap persimpangan itu ada rambu-rambu penunjuk arah ke arah mana jalur jalan ini membawa tujuan kita ya. Nah ini dia ya teman-teman, kalau teman-teman mau ke arah gerbang tol Palembang, teman-teman lanjut lurus ambil lajur atas ya. Dan karena kita mau ke arah Indralaya, kita ambil lajur kiri ya teman-teman. Dan di sini kita ketemu perempatan lampu merah. Jadi pastikan kalau teman-teman mau ke arah gerbang tol Palembang yang menuju ke arah Indralaya lewat jalur tol atau menuju kota Prabu Muli lewat jalur tol, teman-teman ambil lajur lurus yang di atas ya. Nanti ada penunjuk arah, lurus aja ke gerbang tol Palembang itu belok kanan. Dan ini perempatan lampu merah. Ke kiri itu ke arah pusat kota, kalau ke kanan itu kita ke arah Indralaya tapi tidak lewat jalur tol. Dan nanti kita akan melewati wilayah gerbang tol Keramasan. Jadi kalau teman-teman mau ke arah gerbang tol Palembang ambil lurus jalur atas, kalau mau ke arah gerbang tol Keramasan teman-teman belok kanan seperti di video ini ya. Sedangkan kalau belok kiri tadi di perempatan tadi itu menuju ke arah Kertapati dan ke arah pusat kota Palembang. Nah dari sini teman-teman ingetin ya, kalau ketemu perempatan yang tadi teman-teman menentukan ke arah gerbang tol mana tujuan teman-teman, jangan sampai salah jalur ya. Balik lagi ke video perjalanan kita. Jadi dalam trip Palembang Lubuk Linggau Via Pali kali ini kita tidak lewat jalan tol Prabu Muli ya teman-teman. Aku mau tunjukkan bagaimana kondisi Palembang Prabu Muli tanpa jalur tol seperti saat ini. Dan dari perempatan tadi kondisi jalannya masih bagus ya teman-teman, bisa lihat jalannya masih tipe jalan yang dicor.
dan dibagi dua jalur juga, kanan dan kiri. Dan mulai dari sini kita akan menuju ke arah Indralaya, tapi sebelumnya nanti kita akan melewati area gerbang tol Keramasan yang menuju ke jalan tol tujuan Kayu Agung ataupun tujuan Provinsi Lampung ya teman-teman. Dan dari sini juga di kanan dan kiri itu sudah banyak terlihat kios-kios yang menjajakan jualan saldo tol ya teman-teman. Jadi dipastikan di area sini sudah mendekati wilayah gerbang tol Keramasan. Di area ini juga lumayan banyak biasanya kendaraan-kendaraan besar yang berasal dari gerbang tol Keramasan dari tujuan Lampung yang menuju ke arah Provinsi Jambi ataupun sekitarnya ya teman-teman. Dan di kanan dan kiri biasanya lumayan cukup banyak kendaraan besar juga yang biasa terparkir di sisi jalur jalan ini. Jadi tetap berhati-hati walaupun tipe jalannya cukup lebar ya teman-teman, karena memang didesain jalan yang mendekati area jalan tol biasanya lumayan cukup tinggi kendaraan yang keluar masuk di jalur ini, karena jalur tol ini kan merupakan penghubung antar provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Jadi biasanya kendaraan-kendaraan kargo atau kendaraan-kendaraan kontainer yang membawa distribusi barang dan jasa itu dipastikan lewat jalur ini ya teman-teman. Dan kenapa dinamakan gerbang tol Keramasan bukan gerbang tol Palembang? Karena area gerbang tol ini memang berada di wilayah Keramasan ya teman-teman. Jadi penyebutan gerbang tolnya mendekati atau menyamakan dengan di mana lokasi gerbang tol tersebut. Jadi gerbang tol Keramasan itu gerbang tol yang menghubungkan antara Palembang, Kayu Agung dan menuju ke Provinsi Lampung ya teman-teman. Dari sini kita lanjut lurus dan sebentar lagi di depan kita hampir mendekati area masuk gerbang tol Keramasan, itu berada di sebelah kiri ya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, mendekati area gerbang masuk pintu tol ini lumayan cukup banyak kendaraan besar yang melintas ataupun terparkir di sisi jalan, karena memang cukup banyak kendaraan yang lewat jalur tol. Dan ini rambu-rambu penunjuk arahnya untuk jalan atau gerbang tol Keramasan itu berada di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi di depan juga terdapat rambu-rambu penunjuk arah yang menunjukkan area ke gerbang tol Keramasan. Dan di sini juga terdapat lampu merah karena memang cukup tinggi arus kendaraan yang lalu lintas di jalur ini. Jadi tetap berhati-hati, dan gerbang tol Keramasan itu ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, itu tadi lokasi gerbang tol Keramasan yang menuju ke arah Kayu Agung dan ke arah Provinsi Lampung. Jadi teman-teman yang mau ke arah Provinsi Lampung itu masuknya dari gerbang tol Keramasan ini ya. Nah, dari sini kita lanjut ke arah Indralaya Prabu Muli lewat jalan raya biasa ya teman-teman. Kita tidak lewat jalan tol Palembang Prabu Muli. Dan kondisi jalan ini masih cukup bagus ya teman-teman, masih cukup lebar dan dibagi dua juga jalurnya. Di sini masih cukup lebar, tipe jalannya juga masih jalan yang dicor. Dan sekalian aku mau tunjukkan ke teman-teman bagaimana kondisi jalan Palembang Prabu Muli kalau kita tidak lewat jalan tol ya. Karena memang saat ini jalan tol Palembang Prabu Muli itu sudah menggunakan tarif yang normal. Tarifnya cukup tinggi, sekitar 112.500 dari Palembang dan keluar di gerbang tol Prabu Muli. Nah, ini kondisi jalan sudah berubah ke jalan yang diaspal ya teman-teman. Dan dari Palembang ke Indralaya itu di kanan dan kirinya didominasi dengan area rawa-rawa ya teman-teman, bisa lihat. Dan ini kondisi jalan masih dibagi dua, cuman tipe jalannya sudah berubah menjadi jalan yang diaspal, bukan jalan yang dicor seperti tadi ya.
Nah, dari arah sini juga kalau teman-teman mungkin berubah pikiran mau masuk ke jalur tol Palembang Indralaya Prabu Muli, ada satu lagi gerbang tol Pemulutan namanya, itu gerbang tol yang menghubungkan ke Indralaya dan Prabu Muli. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah kelewat tadi di perempatan nggak masuk lewat gerbang tol Palembang, dan kemudian lewat jalur ini kemudian teman-teman mau masuk ke jalan tol Palembang Indralaya Prabu Muli, teman-teman bisa masuk di gerbang tol Pemulutan ya, itu juga menghubungkan antara Indralaya Prabu Muli dan Palembang. Di depan itu hampir sampai, nanti ada rambu-rambu penunjuk arahnya yang menunjukkan pintu masuk ke gerbang tol Pemulutan, itu ada di sebelah kiri kita ya teman-teman. Jadi ini dia lokasinya, gerbang tol Pemulutan itu ada di sebelah kiri, dan di area gerbang tol yang ini volume kendaraan tidak begitu tinggi ya teman-teman, berbeda dengan gerbang tol Keramasan yang tadi. Dan gerbang tol Pemulutan itu yang menghubungkan ke arah Indralaya Prabu Muli ya teman-teman, jangan sampai salah. Jadi untuk gerbang tol Pemulutan itu tidak mengarah ke jalan tol Lampung ya. Dan dari sini kita lanjut lagi perjalanan ke arah Indralaya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kita tidak lewat jalan tol ya teman-teman, jadi kita lewat jalur jalan biasa. Dan mulai dari sini itu jalannya sudah tidak dibagi dua ya, jadi satu jalur dibagi kanan dan kiri. Dan kondisi jalur jalannya mungkin sedikit lebih sempit dibandingkan sebelumnya, teman-teman bisa lihat, dan aspalnya mulus ya, bagus ya teman-teman. Dikarenakan ini jalur jalan biasa, tentu kendaraan yang melintas itu bervariasi ya teman-teman, mulai dari kendaraan pribadi, ada juga kendaraan bermotor roda 2, ada truk dan fuso seperti saat ini yang kita berpapasan dan juga beriringan. Kemudian kondisi jalan yang lebih kecil dibandingkan jalur jalan sebelumnya, jadi tetap harus berhati-hati saat melintas di jalur ini. Dan tergolong masih ramai ya teman-teman, walaupun sudah ada jalan tol, tapi jalur jalan biasa itu masih ramai seperti biasanya saja, tidak karena ada jalan tol jadi sepi, nggak begitu ya teman-teman. Jadi jalur jalan biasa juga masih menjadi pilihan buat pengendara. Dan juga di jalur jalan Palembang Indralaya ini, di kanan dan kiri seperti yang aku bilang tadi, kondisinya rawa-rawa ya, jadi nggak begitu banyak bangunan di kanan dan kiri jalan ini karena memang didominasi area rawa-rawa. Dan seperti yang aku bilang juga lumayan banyak kendaraan besar yang lewat sini, jadi kalau teman-teman melintas itu harap berhati-hati. Kalaupun mau menyalip kendaraan lain juga harap berhati-hati ya. Kondisi jalan Palembang Indralaya bisa dikatakan bagus ya teman-teman, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Ada sebagian yang berlubang tapi itu sangat sedikit sekali, mungkin satu atau dua, cuman lubang kecil aja, bukan lubang rusak parah gitu. Jadi masih tergolong sangat mulus dan nyaman untuk lewat jalur ini, walaupun tidak lewat jalan tol ya teman-teman. Cuma bedanya memang kalau lewat jalan raya biasa, volume kendaraan itu cukup tinggi, dan kita kalau mau dengan kecepatan tinggi bisa dikatakan agak sulit karena memang volume kendaraan di jalur ini cukup ramai. Jadi kalau mau menyalip atau mau ngebut itu sedikit terhambat ya teman-teman, karena memang banyak kendaraan yang lewat sini, baik kendaraan biasa maupun kendaraan besar juga. Nah, di depan ada satu lagi gerbang tol, cuma aku lupa ini gerbang tol apa namanya, KTM Rambutan atau apa ya teman-teman. Jadi ini gerbang tol yang menghubungkan ke arah Palembang Indralaya Prabu Muli ya teman-teman. Jadi di jalur ini masih ada beberapa jalan masuk gerbang tol lainnya selain gerbang tol Palembang. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah lewat sini kemudian berubah pikiran mau lewat jalan tol, bisa masuk dari gerbang tol yang ini juga ya. Dan sekali lagi ini gerbang tol yang mengarahkan ke Palembang Indralaya Prabu Muli ya teman-teman, bukan yang mengarahkan ke arah Provinsi Lampung. Jadi jangan sampai salah masuk juga, nanti udah lewat sini dikira masuk ke arah gerbang tol yang ke arah Lampung, bukan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Dari sini kita hampir memasuki perbatasan atau area dari Indralaya. Ini dia ada gerbang masuk
perbatasan kotanya ya teman-teman. Jadi dari sini kita sudah mulai masuk ke area kota Indralaya. Dari kota Palembang ke kota Indralaya tidak jauh dan tidak begitu memakan waktu ya teman-teman. Mungkin kalau tanpa tol itu sekitar 30 menit atau 40 menit kalau kondisi kendaraan tidak begitu padat atau tidak begitu ramai. Cuma memang jadi lebih lambat dibandingkan lewat jalan tol karena memang volume kendaraan lewat jalur ini masih cukup tinggi dan juga jalannya tidak begitu lebar, jadi akan kesulitan jika kita menggunakan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk kondisi jalan dari arah kota Palembang sampai ke arah kota Indralaya ini bisa dikatakan jalan aspalnya bagus ya teman-teman, mulus, hampir tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Cuma memang untuk kelebaran jalannya itu tidak begitu lebar, pas untuk 2 kendaraan, dan ini memasuki area wilayah kota Indralaya. Tipe jalannya dibagi 2 ya, ada trotoar di tengah gitu atau pembatas jalan di tengah-tengah, dan kondisi jalan juga masih bagus sampai ke arah pusat kota. Dan ini kita memasuki area Simpang 3. Jadi dari sini kalau teman-teman mau ke arah Kayu Agung itu belok ke arah kiri ya teman-teman, dan ke arah kanan itu ke arah kota Prabu Muli. Cuma di persimpangan ini kita tidak diperbolehkan untuk lewat jalur kanan langsung, tapi kita ambil kiri dulu, nanti di depan ada persimpangan untuk balik ke jalur Indralaya Prabu Muli ya teman-teman. Jadi di Simpang 3 ini kita tetap ambil jalur ke kiri dulu sebelum nanti di depan ada belokan ke kanan untuk balik ke jalur Indralaya Prabu Muli ya. Karena yang jalur sebelah kanan tadi itu satu arah, dan jalur ini juga yang menghubungkan antara kota Indralaya dengan kota Kayu Agung. Jadi kalau teman-teman yang mau ke arah Kayu Agung tanpa lewat tol, lewat jalan yang ini juga. Nah, itu di depan sudah kelihatan rambu-rambu penunjuk arah ya teman-teman. Jadi kalau mau ke arah kota Kayu Agung, teman-teman lanjut lurus, dan dikarenakan kita mau ke arah kota Prabu Muli, jadi dari sini kita ambil belokan ke kanan yang menghubungkan kembali jalur yang di sebelah kanan tadi ya teman-teman. Harusnya dari persimpangan 3 tadi kita ambil kanan, cuman karena itu jalur satu arah jadi dialihkan ke area jalan yang ini. Nah, dari sini kita baru belok ke arah kanan untuk kembali ke jalur utama yang menghubungkan Indralaya dan Prabu Muli. Sedangkan kalau teman-teman lurus itu ke arah kota Kayu Agung. Oke, dari sini kita lanjut lagi perjalanan. Jadi dari sini kita belok kanan untuk kembali ke jalur utama Indralaya Prabu Muli ya teman-teman. Nanti di depan kita kembali lagi ke jalan raya utama. Nah, dari sini kita ambil kiri untuk ke kota Prabu Muli, sedangkan kalau ke kanan itu balik lagi ke arah kota Palembang yang pertigaan tadi ya. Untuk kondisi jalan di pusat kota Indralaya bisa dikatakan tergolong bagus ya teman-teman. Untuk ketersediaan SPBU juga ada di jalur ini, tadi tersedia satu ada di sebelah kiri, dan nanti di depan juga ada satu lagi SPBU ya teman-teman setelah kampus Unsri. Ini kita tepat berada di depan kampus Unsri, jalan utama kota Indralaya Prabu Muli. Dan untuk ketersediaan BBM biasanya siang ataupun malam hari masih ada di jalur ini ya. Meninggalkan pusat kota Indralaya, ini di depan kita hampir sampai di gapura batas kota Indralaya ya teman-teman, dan kondisi jalan bisa dikatakan tergolong bagus, aspalnya mulus, cukup lebar juga, dan ini dia di depan gerbang perbatasan masuk kota Indralaya ya teman-teman. Dan dari sini kita lanjut lagi perjalanan. Di area ini merupakan area Payakabung kalau tidak salah ya teman-teman namanya, dan di depan juga nanti ada satu flyover, di bawahnya itu terdapat rel kereta api. Dan di jalur ini bisa dikatakan lumayan cukup sering terjadi kecelakaan ya, apalagi pas di flyover yang ini sedikit menanjak dan
terdapat tikungan dan di bawahnya itu merupakan rel kereta api. Jadi teman-teman harap berhati-hati ketika melintasi flyover Payakabung ini ya teman-teman. Lanjut lagi perjalanan dari arah wilayah Kota Indralaya, kita menuju ke wilayah Gelumbang ya. Dan kondisi jalan dari arah Indralaya menuju ke Gelumbang itu tergolong bagus, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Tipe jalannya aspal yang cukup mulus, walaupun ada beberapa titik jalan yang tidak rata, tapi masih tergolong aman dan nyaman untuk berkendara di jalur ini. Di kanan dan kiri jalan masih didominasi dengan sebagian besar perumahan penduduk yang ada di wilayah ini. Ada juga seperti hutan-hutan kecil atau kebun-kebun penduduk, tapi selebihnya tergolong cukup ramai pemukiman penduduk di kanan dan kiri jalur ini. Meninggalkan wilayah Indralaya, saat ini kita sudah memasuki wilayah Gelumbang ya teman-teman, tepatnya di pusat kotanya atau di pusat kecamatan Gelumbang ini, karena di sini cukup ramai, ada pasar juga. Dan pada saat kami memasuki wilayah Gelumbang ini cuaca sedikit hujan gerimis ya, karena terlihat dari video yang kami record cahayanya sedikit gelap dan agak backlight sedikit. Semoga teman-teman tetap bisa menikmati video perjalanan ini walaupun pencahayaannya tidak begitu cerah ya, karena memang cuaca yang tidak mendukung, karena memang saat ini hujan gerimis pada saat kami melintas ini. Dan ini kita memasuki wilayah Gelumbang, tepatnya di area pasar Gelumbang ya teman-teman. Di sini cukup ramai, di kanan dan kiri juga cukup banyak pertokoan ataupun ruko-ruko toko yang ada di area ini. Di depan juga ada persimpangan jalan, simpang 4 gitu ya teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah stasiun Gelumbang, dan kalau ke kanan itu juga bisa tembus ke arah jalur ke jalan wilayah Kabupaten Pali. Teman-teman juga bisa cek video aku sebelumnya, aku juga pernah lewat jalur yang sebelah kanan ini dari Lubuk Linggau ke Kota Palembang. Tapi dalam video kali ini kita lewat Kota Prabu Mulih ya teman-teman, kita tidak lewat simpang 4 Gelumbang ini. Jadi dari sini kita lanjut lurus, dan pada saat melintasi persimpangan ini kita harus berhati-hati karena lumayan cukup tinggi volume kendaraan yang berlalu lalang di jalur ini. Dan biasanya di tengah-tengah jalan ada kayak semacam tukang parkir gitu yang suka mengatur jalan, cuman itu kayaknya nggak resmi ya teman-teman, dari penduduk sekitar aja yang suka rela gitu. Biasanya kita pengendara kayak kasih uang parkir atau uang numpang lewat gitu, cuman itu nggak wajib ya teman-teman. Biasanya dia bantu untuk mengatur lalu lintas di perempatan jalan yang tadi. Kondisi cuaca masih gelap ya teman-teman, karena memang turun hujan gerimis, dan alhamdulillahnya memang tidak hujan deras, jadi kita masih bisa record kondisi dan suasana di jalur ini. Dan cukup ramai juga di perempatan jalan ini karena memang ada area pasar. Kemudian dari arah pusat pasar Gelumbang tadi kita lanjut lagi perjalanan lurus. Di depan kita hampir sampai di persimpangan rel kereta api yang saat ini sedang rencananya akan dibangun flyover. Jadi sama seperti flyover yang Payakabung ya, jadi kendaraan itu akan melintas di atas nantinya dan persimpangan rel kereta apinya di bawah. Cuman saat ini masih dalam proses pembangunan, dan biasanya kalau volume kendaraan cukup tinggi, sering terjadi kemacetan di sini karena antrian pada saat ada kereta api yang melintas ya. Dan teman-teman harap berhati-hati karena di jalur ini jalannya sedikit tidak rata, dan juga pas melewati perlintasan kereta api, jadi benar-benar harus berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu peraturan lalu lintas pada saat kita melintas ya. Jangan sampai memaksakan kendaraan kita untuk lewat jalur rel kereta api pada saat ada kereta api yang akan melintas di jalur ini, karena akan sangat berbahaya ya. Dan seperti inilah kondisi di jalur ini
sebelum nanti akan dibangun flyovernya ya. Jadi ini sekalian record kondisi suasana di jalur perlintasan rel kereta api sebelum nanti flyovernya selesai dibangun ya teman-teman. Biasanya terjadi kemacetan pada saat ada kereta api yang melintas, jadi kendaraan di stop untuk lewat dan biasanya terjadi penumpukan kendaraan karena memang harus berhenti dulu menunggu kereta apinya melintas baru kita bisa lewat jalur ini ya teman-teman. Dan memang jika tidak dibuat flyover menurut aku sangat berbahaya kita melintas di rel kereta api walaupun sudah dipasang palang dan ada penjaganya juga. Cuman kadang-kadang masih banyak pengendara yang sedikit melanggar, kadang-kadang kendaraan masih melintas pada saat rel kereta api sudah sangat dekat. Jadi tetap berhati-hati saat melintas di jalur rel kereta api seperti tadi ya teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan dari arah Gelumbang, ini kita ke arah wilayah Karangenda. Dan dari jalur Gelumbang Karangenda ini jalannya bagus ya teman-teman, bisa dikatakan mulus, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Tipe jalannya juga cukup lebar dan landai, jadi sangat nyaman untuk berkendara di sini, tapi tetap harus berhati-hati ya. Di kanan dan kiri juga masih didominasi dengan perumahan-perumahan penduduk atau pemukiman penduduk, walaupun ada beberapa titik yang seperti hutan-hutan kecil, tapi secara keseluruhan di jalur ini cukup ramai. Dan kalaupun mau mencari rest area walaupun bukan di tempat makan, teman-teman juga bisa berhenti kayak di masjid, karena di sepanjang jalan ini lumayan cukup banyak terdapat pemberhentian baik masjid ataupun SPBU dan juga tempat makan ya. Dan ini kita melintas tepat di depan Yonkav Karangenda. Teman-teman bisa lihat jalannya bagus ya, aspalnya mulus dan lurus juga. Jalannya juga cukup lebar, di kanan dan kiri pemukiman penduduk, tipe jalannya juga lurus dan mulus. Tapi walaupun tipe jalan yang bagus seperti ini, kita tetap harus berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena biasanya di area yang ramai pemukiman penduduk seperti ini banyak juga kendaraan bermotor yang melintas dan berlalu lalang di jalur ini, baik di sisi kanan ataupun kiri, dan terkadang juga ada kendaraan bermotor yang mau menyeberang atau menyalip karena memang ini area yang cukup ramai kalau pemukiman penduduk, jadi tetap berhati-hati ya teman-teman. Meninggalkan wilayah Karangenda tadi, kita lanjut lagi perjalanan dan ini kita memasuki wilayah Lembak ya teman-teman. Kita juga akan melintasi area yang cukup ramai di area Lembak ini karena ada pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Lembak gitu, jadi kayak kerupuk atau kemplang gitu, dan biasanya pengendara juga cukup sering berhenti di sini untuk membeli cemilan oleh-oleh khas wilayah Lembak ini ya teman-teman. Nah ini dia di kanan dan kiri, teman-teman bisa lihat lumayan cukup banyak penduduk sekitar yang menjajakan dagangan khas wilayah sini ya teman-teman. Nah dari Lembak juga ada tembusan ke sebelah kanan ya untuk menuju ke wilayah Pali, tapi sekali lagi kita tidak lewat jalur ini karena kita lewat jalur Prabu Muli ya teman-teman, karena dari Lembak juga ada tembusan ke jalan wilayah Pali yang sebelah kanan atau belokan ke kanan tadi ya teman-teman. Nah seperti inilah kondisi di wilayah Lembak, cukup ramai dengan pemukiman penduduk di kanan dan kiri. Tipe jalannya juga masih bagus ya teman-teman, dan jalan yang rusak hampir tidak ada di jalur ini. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau melintasi area yang ramai pemukiman penduduk seperti ini, harap berhati-hati karena biasanya lumayan cukup banyak kendaraan bermotor juga di kanan dan kiri. Karena terkadang dengan banyaknya kendaraan bermotor juga sedikit menghambat perjalanan, karena kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol, kadang kendaraan bermotor itu tiba-tiba langsung nyebrang atau langsung belok kanan atau langsung belok kiri, jadi tetap berhati-hati ya teman-teman.
Meninggalkan wilayah Lembak tadi, kita lanjut lagi perjalanan dan di depan kita hampir sampai di wilayah rest area Tahu Sumedang, dan ini merupakan rest area yang cukup terkenal di jalur ini karena memang biasanya pengendara lebih sering berhenti di sini dikarenakan area parkirnya yang cukup luas. Berada tepat di sisi jalan, ada minimarket dan ada tempat jual oleh-oleh juga khas dari Tahu Sumedang ya. Jadi pengendara biasanya lebih sering berhenti di sini karena cukup ramai. Nah, selain beriringan dengan kendaraan bermotor, di jalur ini kita juga masih kadang-kadang berpapasan dan beriringan dengan kendaraan-kendaraan besar juga ya teman-teman, seperti truk, fuso ataupun bis. Cuma untuk saat ini sudah tidak ada lagi truk-truk batu bara, karena dulu di jalur Prabu Mulih Palembang itu truk batu bara masih melintas di jalur ini, tapi saat ini teman-teman gak usah khawatir karena rute Palembang Prabu Muli itu sudah tidak dilewati lagi oleh truk batu bara ya. Saat ini truk batu bara sudah punya jalurnya sendiri, karena pada saat dulu pada masa truk batu bara melintas itu sangat menghambat sekali untuk pengendara yang bukan truk batu bara ya, seperti kita pengendara biasa, karena volume kendaraan jadi tinggi dan sering terjadi kemacetan dan juga kecelakaan. Nah, meninggalkan wilayah Lembak, kita lanjut lagi perjalanan menuju kota Prabu Mulih ya teman-teman, dan kondisi jalan masih bagus dan mulus ya. Bisa dikatakan sangat tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang, walaupun ada beberapa titik jalan yang tidak rata, tapi itu tergolong masih aman dan nyaman berkendara di jalur Palembang Prabu Muli walaupun kita tidak lewat tol ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di batas masuk kota Prabu Muli. Ini gapura perbatasannya. Jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah kota Prabu Muli, dan sepanjang perjalanan dari Palembang Indralaya Prabu Muli, kalau teman-teman bertanya apakah ada SPBU yang tersedia di jalur ini, saya katakan lumayan cukup banyak SPBU yang ada di jalur ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir pada saat melintas di jalur ini. Dan untuk ketersediaan BBM yang bersubsidi biasanya cukup banyak di jalur ini. Kadang-kadang kita tidak perlu antri, apalagi di wilayah Prabu Muli. Jadi kalau teman-teman cari SPBU di jalur ini tersedia ya teman-teman, jangan khawatir. Untuk rest area juga tersedia dari area Palembang Indralaya Prabu Muli, cukup banyak rest area. Salah satunya tadi rest area Tahu Sumedang ya. Dan ini kondisi jalan memasuki wilayah kota Prabu Muli masih bagus ya teman-teman, walaupun ada beberapa titik yang tidak rata, bukan rusak ya teman-teman, tapi tidak rata. Bisa dikatakan tergolong bagus dan aman untuk berkendara di jalur ini. Seperti saat ini kita melintasi di depan Polres Prabu Muli dan kantor Wali Kota Prabu Muli. Tipe jalannya lebar ya teman-teman, walaupun bisa dikatakan tidak mulus ya. Cuman bukan rusak ya teman-teman, jadi aspalnya itu sedikit tidak rata saja. Dan tetap berhati-hati karena biasanya di aspal yang tidak rata kita juga sedikit goyang pada saat dengan kecepatan tinggi. Jadi tetap berhati-hati walaupun jalannya tidak rusak ataupun berlubang ya. Dari arah kantor Wali Kota Prabu Muli, ini kita lanjut lagi perjalanan lurus saja mengikuti jalur ini, dan nanti di depan kita mendekati wilayah Cambai Kota Prabu Muli. Dan di wilayah Cambai juga banyak tersedia rest area ya teman-teman, baik SPBU maupun tempat-tempat makan juga banyak tersedia. Jadi selain ada rest area Tahu Sumedang di area Lembak tadi, di wilayah Cambai juga ada salah satu rest area yang cukup terkenal juga di pengendara yang lewat jalur ini, yaitu di rumah makan siang malam. Jadi kalau teman-teman mau berhenti, kalau tidak berhenti di Lembak bisa berhenti di Cambai, di rest area rumah makan siang malam, itu rumah makan Padang ya teman-teman. Dan di area Cambai juga terdapat satu SPBU yang tersedia untuk bahan bakar minyak atau BBM yang bersubsidi seperti solar dan pertalite ya teman-teman.
Dan seperti inilah kondisi jalannya masih cukup bagus, bisa dikatakan jalannya aspalnya mulus, lurus juga, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang ya teman-teman. Dan ini di depan di sebelah kiri kita salah satu SPBU yang ada di Cambay. Kita sempat berhenti dulu di sini karena kita mau isi BBM kendaraan kita juga, dan seperti yang teman-teman lihat tidak ada antrian di jalur ini karena memang ketersediaan BBM-nya cukup. Jadi kita berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar kendaraan kita dulu ya teman-teman. Nah, selesai mengisi bahan bakar kendaraan, tadi kita saat ini sudah melanjutkan lagi perjalanan ya teman-teman. Saat ini kita mulai memasuki wilayah pusat kota Prabu Muli, dan kondisi jalan tentu kalau di pusat kota bagus ya teman-teman. Dan pada saat memasuki area kota ataupun perbatasan yang baru, pastikan kalau teman-teman berkendara jarak jauh, usahakan identitas kendaraan teman-teman dilengkapi ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu pada saat melintas di kota atau kabupaten seperti ini, kadang-kadang ada razia tapi kadang-kadang juga tidak ada. Cuman selalu mempersiapkan identitas kendaraan teman-teman ya, siapa tahu di jalan ada pemeriksaan yang random gitu dari kepolisian, karena biasanya di persimpangan yang tadi juga biasa disering dijaga oleh polisi, tapi kadang-kadang juga tidak ada ya teman-teman, hanya di case-case tertentu saja ada pemeriksaan dari kepolisian. Tapi paling tidak kita selalu antisipasi jika dalam melakukan perjalanan selalu melengkapi identitas kendaraan kita ya teman-teman. Dan satu lagi yang paling penting, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman-teman. Utamakan keselamatan selama berkendara, jangan sampai kita melawan rambu-rambu lalu lintas dan menyebabkan hal-hal yang tidak ingin terjadi selama di perjalanan ya. Nah, saat ini kita sudah mulai memasuki wilayah pusat kota Prabu Muli, tepatnya ini mendekati wilayah Tugu Kuda Putih kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi ini agak turunan sedikit. Tipe jalannya dibagi dua, ada pembatas di tengah-tengah jalan gitu. Jadi ada jalur kanan dan jalur kiri. Dan di sebelah kiri kita seperti yang aku bilang tadi ada Tugu Kuda Putih ya teman-teman. Nah, di sini ada persimpangan, jadi teman-teman harap berhati-hati karena biasanya cukup ramai, dan pada saat siang hari volume kendaraan juga biasanya cukup tinggi. Selain kendaraan roda 4 juga ramai dengan kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor. Jadi harap berhati-hati ketika melintasi di pusat kota karena lumayan cukup ramai biasanya. Jadi jangan menggunakan kecepatan yang terlalu tinggi, dan kondisi jalan bagus ya teman-teman. Seperti yang aku bilang, di jalur pusat kota itu dibagi dua jalur kanan dan kiri, dan di tengah-tengahnya ada pembatas kayak taman kecil gitu. Dan ini kita mendekati wilayah pasar kota Prabu Muli. Tipe jalannya masih sama, dibagi dua, jalur kanan dan kiri, dan ada pembatasnya juga di tengah-tengah jalan. Dan mendekati wilayah pasar Prabu Muli, kalau kita dari arah Palembang, di sini kita akan melewati satu perlintasan rel kereta api ya teman-teman. Jadi di depan itu ada perlintasan rel kereta api, dan di jalur perlintasan rel kereta api ini jalannya sedikit tidak rata, jadi teman-teman harap berhati-hati. Walaupun di sini sudah ada palang pembatas jika ada rel atau jika ada kereta api yang akan lewat ya, cuman tetap berhati-hati, dan ada penjaganya juga karena terkadang di sini
sedikit ramai dan hektik gitu teman-teman, karena banyak kendaraan bermotor yang berlalu lalang, belum lagi kendaraan roda 4 juga yang antri di jalur ini, dan juga area pasar jadi cukup ramai dan volume kendaraan yang tinggi. Jadi harap berhati-hati saat melintas rel kereta api yang tadi ya. Dan ini area pasar Prabu Muli, teman-teman bisa lihat ini di atas di depan ada Tugu Nanas Kota Prabu Muli. Jadi memang ini area pasar ya, pusatnya pasar Kota Prabu Muli. Oke teman-teman, ini videonya sedikit aku percepat ya. Kita lanjut lagi perjalanan karena di kondisi di pusat pasar itu ramai. Jadi teman-teman harap berhati-hati karena biasanya lumayan cukup tinggi kendaraan bermotor yang juga berlalu lalang di jalur ini. Dan tipe jalannya juga masih bagus, jalannya aspalnya lurus dan mulus ya. Tipe jalannya juga ada yang dibagi dua, dan ada pembatas jalan di tengah-tengahnya kayak ada taman kecil gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi perjalanan. Saat ini kita melintasi di area mendekati tikungan padi ya teman-teman, kalau tidak salah namanya, karena memang tikungannya cukup tajam dan jalur jalan di tikungan ini sedikit menyempit dari jalur sebelumnya. Nah, ini dia tikungannya. Jadi harap berhati-hati karena di tikungan ini lumayan cukup sering juga terjadi kecelakaan. Dan ini ada persimpangan, kalau ke kiri itu ke arah Batu Raja ya teman-teman, ke arah gerbang tol Prabu Muli. Dan karena kita mau lanjut ke arah Pali, kita lanjut lurus dari sini, ambil jalur yang lurus ya teman-teman. Ini kita sampai di simpang 4 lampu merah Pertamina. Kalau teman-teman mau ke arah gerbang tol Prabu Muli atau ke arah Batu Raja juga bisa belok ke kiri ya dari jalur ini. Dan karena kita mau lanjut ke arah Pali, kita lanjut lurus dari sini. Tipe jalannya kembali dibagi dua karena ini tepat di depan Pertamina Kota Prabu Muli. Jalur jalannya dibagi kanan dan kiri dan ada pembatas kayak taman kecil gitu di bagian tengah ya. Kondisi jalan masih bagus ya teman-teman, jadi di pusat kota tentu jalan yang tersedia itu bagus, aspalnya mulus, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Nah, dari wilayah Kota Prabu Muli kita lanjut lagi perjalanan ke area atau ke wilayah Kabupaten Pali. Dan dari wilayah Kota Prabu Muli teman-teman bisa menentukan mau lewat Simpang Belimbing atau mau lewat Gunung Kemala ya. Aku juga pernah ada video sebelumnya yang lewat Gunung Kemala, tapi kali ini kita lewat Simpang Belimbing Pendopo Pali ya teman-teman. Jadi kita tidak lewat Gunung Kemala. Dari sini kita lanjut lurus, nanti di depan kita ketemu persimpangan belok kanan, ada rambu-rambu penunjuk arahnya kalau teman-teman mau lewat jalur yang Gunung Kemala ya. Tapi kali ini kita tidak lewat jalur Gunung Kemala, kita tetap lewat jalur utama ini ke wilayah Simpang Belimbing ya teman-teman. Jadi dari sini kita lanjut lurus dan di depan sebentar lagi juga ada rambu-rambu penunjuk arah yang belok ke kanan kalau teman-teman mau lewat jalur Gunung Kemala untuk tembus ke wilayah Pali. Nah, ini dia ya teman-teman persimpangannya. Kalau belok kanan itu menuju Kabupaten Pali lewat jalur Gunung Kemala, dan karena kita mau lewat Simpang Belimbing jadi kita lanjut lurus mengikuti jalur utama. Oke teman-teman, untuk video part pertama aku sudahi dulu sampai di sini. Nantikan video lanjutannya di video berikut ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini, like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.